Lanjut, berikutnya bincang-bincang santai. Jadi begini, karena ini adalah permintaan dari senior saya, Mas Hikam. Jadi saya iakan. Jadi cerita saja. Suatu saat pas seminarnya, ya saya lanjutkan seminarnya aja Pak. Seminarnya saya Usama itu, tapi ini seminar yang lain. Tapi sama tempatnya tidak sama, cuman di daerah yang sama. Kalau kemarin tempatnya di Sholah Kamil, yang ingin saya ceritakan ini tempatnya di Qo'ah. Siapa? Qo'ah Zaid. Mana Zaid? Yang dekatnya DR. Oh, kalian nggak DR? Siapa? Siapa? Syekh Zaid. Qo'ah Syekh Zaid. Ya, Qo'ahnya Syekh Zaid. Di Qo'ah Syekh Zaid itu Syekh Usama pernah. Kemudian ditanya, gitu, ngapain kamu belajar kitab? Ngapain kamu belajar kitab? Kemudian, tapi mutlaknya tidak mengatakan ngapain mau belajar kitab? Ngapain mau belajar? Datang ke Azhar apa? Buat apa? Kamu belajar, kemudian banyak kitab yang membaca, apa tujuannya? Kemudian rata-rata semuanya menjawab gimana? Rata-rata semuanya menjawab ya lillahi ta'ala, kayak mau sholat, kayak kamu mau puasa itu. Nah itu sholat lillahi ta'ala itu kan ya. Mau sholat juga gitu, lillahi ta'ala. Terus Syekh Usama menjawab gimana? Syekh Usama menjawab khutbah. Apa itu? Khutbah, itu khutbah. Saya nggak mau jawaban khutbah. Khutbah tempatnya di masjid, bukan di sini gitu maksudnya. Khutbah itu terus sampai kemudian ada muridnya menjawab lifahmin nas, untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan untuk kembali ya. Memahami dengan kembali, tapi untuk memahami. Untuk memahami. Iya, suatu saat kita akan kembali, tapi pahami dulu sebelum kamu kembali. Oh tiba-tiba kamu kembali, kamu belum memahami, ditolak. Jadi untuk memahami fahmin nas, maka kemudian dia dikasih uang 200 pon mengaji. 200 pon dulu gitu ya. Dulu 200.000 lebih dulu Mas. Dulu $100 itu kita masih 600.000. Apa $100 itu lah kita 1 juta itu masih 600 pon. 600 pon, 1 juta itu 600 pon. Sekarang berapa? 2.330. Oh ada black market di sini. Jadi kemudian fahmun nas. Tapi kemudian kita harus paham saat kita ingin mengatakan fahmun nas, ya udah sampai situ selesai ceritanya. Kemudian fahmun nas. Kemudian Syekh Husam Ramadan, karena saya mulazamahnya sama beliau. Mas Hamim sebentar lagi sepertinya. Ya, karena yang curhat sama saya nggak tahu yang lain belum pernah curhat sama saya. Itu beliau mengatakan, ma makna nas? Apa yang makna nas? Saat kamu bilang Al-Quran itu apa? Apa artinya nas itu? Itu. Maknanya nas itu kan al-alfaz, al-manqulah, al-mustanbat minhu. Itu. Al-alfaz, al-manqulah, al-mustanbat minha al-ahkam. Al-mustanbat minha al-ahkam. Itu maknanya. Alfaz atau lafzun manqulun mustanbatun minhu, itu. Itu maknanya nas. Udah itu saja. Saat kalian berbicara, ya kan, nas itu isinya lafaz, hadis itu lafaz, Quran ya lafaz. Kemudian tidak perlu makhluk atau makhluk kok. Makhluk atau belum makhluk, mau tazilah lagi. Karena kuliah gitu. Kemudian karena dia lafaz, maka kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan lafaz. Makanya
Kita belajar nahu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar ala kulli hal yang berkaitan dengan lafaz. Yang berkaitan dengan lafaz itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang fahmul makna, tapi juga bagaimana fahmul ilqa wal ada. Memahami makna lafaz, tidak hanya itu. Gitu. Kalau nahu ya tulis tarakib. Gitu. Kalau apa? Kalau sorof ya mufradat. Tapi tidak hanya itu, kita harus memahami bagaimana lafaz itu diutarakan, lafaz itu diadakan, gitu ya, disampaikan. Maka ini butuh namanya balaghah. Butuh yang namanya balaghah. Karena beda maqam, beda maqal, beda. Tapi kita tidak akan bicara itu. Jadi yang pertama itu, karena dia lafaz, maka butuh yang namanya mempelajari hal-hal yang terkait dengan lafaz. Karena alfaz atau lafzul tadi. Maka yang terkait dengan lafaz, fi fahmi makna lafzi, kemudian fi fahmi mufradatihi, kemudian fi fahmi kaifiyatul ilqa, kaifiyatul ada. Harus paham. Kemudian setelah itu ada kata mangkul, yang dinukil. Hal-hal yang terkait dinukil, maka kamu harus paham hal-hal yang berkaitan dengan sanad, mustalah, istilah, kemudian ulumul hadis dan seterusnya, karena berkaitan dengan nakal. Kemudian tarikh, asbabun nuzul, banyak asbabul wurud dan seterusnya. Kalau itu di hadis ya asbabul wurud, kalau itu di Al-Quran asbabun nuzul. Kemudian mustalah hadisnya, rijalul hadisnya gimana, banyak hal. Kemudian setelah berbicara tentang mustambat yang diistimbat, nah kaifiyatul istimbat ini yang paling sulit untuk dipelajari. Usul fiqh. Usul fiqh. Kalian ingin mempelajari usul fiqh, banyak komponennya. Gitu. Komponen-komponen usul fiqh itu tidak hanya melahirkan fikih. Gitu. Tidak hanya melahirkan fikih yang kita pelajari. Wah, fikih itu ada dua. Itu ada fikul akbar, ada fikul asghar. Fikul akbar itu akidah, tauhid. Fikul akbar itu apa? Tauhid tadi. Fikul asghar itu ya fikih-fikih yang kita pelajari, sholat, zakat, gitu dan seterusnya. Maka saat kita mau beristimbat, tentu istimbat itu lahir dari sekian dalil-dalil yang dibentuk oleh para ulama. Dalil-dalil yang dibentuk oleh para ulama tidak mungkin kuat tanpa beberapa instrumen ini. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu kalam. Itu ilmu kalam. Yang kedua, mantik. Gitu. Makanya Syekh Usama itu mengkategorikan mantik itu masuk dalam ranah itu al-ilmu lil ihtijaj, ilmu yang berkaitan dengan hujjah, mantik. Gitu. Kemudian ilmu kalam. Nah, ini komponen daripada usul fiqh. Maka sebelum belajar ngaji usul fiqh, kalian harus setidaknya pernah ngaji itu dulu gitu. Tentu komponennya juga ada balaghah karena berkaitan dengan lafaz tadi. Karena usul fiqh kan bahasa Al-Quran sebagai dalil gitu. Istimbat itu menggunakan hal tersebut. Baru setelah itu apa? Ahkam, hukum-hukum. Nah, hukum-hukum ini kita harus pelajari melalui apa? Melalui fikih. Gitu. Itu hukum secara zahir. Tapi ada hukum secara batin. Maka kamu harus belajar tasawuf. Kira-kira gitulah. Kira-kira komponen yang perlu kita pelajari tadi berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan nakal, berkaitan dengan istimbat, berkaitan dengan hukum. Karena itu adalah cakupan daripada nas. Tentu ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, ya, nahwu, sharaf, balaghah, gitu. Kemudian mustalah hadis, karena kalau langsung belajar ulumul hadis kejauhan. Mustalah hadis tadi. Mustalah hadis, kemudian
usul fiqh tadi, tapi sebelum itu kita harus belajar mantik, ilmu kalam atau tauhid. Baru setelah itu fikih sama tasawuf. Setidaknya 4 tahun kalian di sini. Kalau 4 tahun, kalau bertahun-tahun, banyak hal yang harus kalian pelajari. Itu ya, kira-kira ilmu itu yang perlu kalian kuasai. Wafakot, fakot. Kalau kalian tidak mau jadi kiai, kalau mau jadi kiai, saya pernah ditanya, bagaimana cara menjadi mufassir? Terus saya tanya, nahwu kamu di pesantren dapat berapa? Kalau dapat 5, batalkan cita-cita kamu. Kan gitu. Atau balawah kamu di pesantren dapat berapa? Cita-cita kamu harus batalkan. Kamu jangan berpikir, ya karena banyak sekali sekarang gitu. Orang banyak nge-share kemudian tafsir Al-Quran, tapi isinya itu adalah makna am. Ada yang terjemahan, ada yang mana umum. Intisari daripada lafaz itu, intisari daripada ayat ini, itu bukan tafsiran. Tafsiran itu repot. Tafsiran itu ya kamu baca, ya yang masyhur Ibnu Katsir gitu. Dan masih banyak itu penafsiran, alusi dan seterusnya. Nas, syarah hadis juga begitu. Hadis juga sama. Baru kalian bisa memahami nas. Dan saat kalian belajar, ya ada metodologinya. Maka ada orang belajar itu mungkin, tapi yang sudah siap matang kesini sudah siap, sudah bisa baca kitab, kemudian dan seterusnya. Cara belajar itu kan kamu itu kiroahnya itu kiroah gitu, kamiyah atau kiroah kaifiyah gitu. Kalau kiroahnya kamu kamiyah, berarti kuantitas yang kamu baca itu banyak sekali, apa saja kamu baca, tapi kamu nggak paham apa isinya. Ada kiroah kaifiyah yang tadi yang saya contohkan, kamu harus tahu satu persatu lafaz yang diinginkan oleh musannif, bukan yang diinginkan oleh kamu, bukan yang diinginkan oleh kita, tapi yang diinginkan oleh musannif. Gimana kita tahu apa yang diinginkan oleh musannif? Ya mau belajar gitu. Fa'alam fa'inal ilma la yunan birohatil jasad. Kamu harus apakah wajib begadang? Kalau begadang kamu untuk ngaji, ya kamu kuat berapa jam membaca? Qiraah bil kaif. Jadi kualitas yang kita inginkan itu kamu membaca secara kualitas. Karena ilmu itu tidak sebagaimana bacaan-bacaan biasa. Kalau kita ya ada matan, ada syarah, ada hasyiyah, sah? Ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Jadi ulama itu mencari lafaz, kira-kira lafaz itu, umpama kita contohkan tadi, beliau cuma mengatakan makna asli, tapi setelah kita kaji kan tidak seperti itu. Tidak kamu terjemahkan translate ke dalam bahasa Indonesia kemudian makna asli daripada fi'il. Tidak, makna asli daripada fi'il itu gimana? Harus begini, kamu harus tahu alasannya gimana. Jadi seperti itu. Jadi mereka mencari kemungkinan lafaz untuk diletakkan dalam kitab yang bisa mencakup semua apa yang mereka pikirkan. Dengan cuma mengatakan, terkadang cuma mengatakan fi'lun itu saja, ismun itu saja, asli itu saja, hakikoh, majas itu saja. Tapi itu kan membutuhkan tafsiran-tafsiran. Jadi sebelum kalian kembali ke Al-Quran, kalian diajari dulu untuk itu gimana menafsirkan kalam-kalamnya ulama. Karena itu muhim. Jadi qiraah ada yang kamiyah, kalau ada yang kaifiyah. Jadi kalian harus punya waktu khusus. Gimana kamu membaca banyak, gimana kamu membaca secara detail. Porsikan. Buat berapa jam kamu membaca? Baca banyak, baca detail. Kualitas yang mau baca. Nah, kemudian berikutnya, kitab-kitab yang kalian ingin pelajari itu bagaimana? Kitab-kitab yang ingin kalian pelajari itu tidak bisa kalian tiba-tiba tertib. Kalau kalian sebelumnya belum pernah belajar di pesantren, atau di pesantren belajar tapi kalian tidur, gitu, ya,
Kemudian atau kalian sudah hilang di tengah jalan, pas mau berangkat ketinggalan di almari pesantren dan seterusnya. Gimana? Tidak bisa. Kalian qiraah murattabah itu nggak bisa. Harus qiraah asywaiyah, random. Jadi kalian belajar itu apa saja kalian pelajari. Ta'aruf terhadap mustalahat untuk mengenal istilah itu. Karena tadi karena kalau kita ngaji sama masyayikh bawa istilah mantik, bawa istilah balaghah, bawa istilah nahwu. Sedangkan kita masih belajar nahwu, belum belajar balaghah. Kapan kamu belajar balaghah? Setelah Kafiyah Ibnu Hajib hatam sama tashilnya Ibnu Malik. Sama kitabnya Sibawayh hatam, baru saya mau belajar balaghah. Kapan kamu mau belajar fikih? Setelah saya menghatamkan kitabnya Sibawayh. Yang lain masuk surga, kalian belum sholat karena belajar kitabnya Sibawayh. Yang lain tidak masuk surga. Maka awal-awal kita itu belajar asywaiyah. Nah, untuk belajar asywaiyah ini cukup kitab-kitab mubtadi, itu kitab-kitab ringkas itu untuk mengenal istilah. Karena nanti kita ngaji dengerin masyayikh itu banyak istilah mustalahat ilmiah itu banyak kita dapat. Gitu. Ya minimal kamu pernah hatam gitu maksudnya. Nah, baru setelah kamu pernah hatam, qiraah asywaiyahnya sudah. Tidak butuh lama, tidak harus 4 tahun kok. 4 tahun kamu asywaiyah, kacau hidup kamu. Random kamu 4 tahun. Asywaiyah itu sembarang gitu ya. Random. 4 tahun kamu random, hidup kamu random terus. Enggak. Asywaiyah itu katakan 1 tahun lah. Gitu. Ikut kawan kamu ke sana ngaji apa? Ngaji tauhid. Ke sana ngaji apa? Ngaji fikih. Sini selama seminggu. Ya, intaqaltu. Minal majlis ilal majlis, min madyafah ila madyafah, gitu, min masjid ila masjid, minal azhar ilal kuliah, dan seterusnya gitu. Sampai kamu pingsan di jalan gara-gara apa? Gara-gara mah gitu, kamu lupa sarapan, yang dipikir ilmu. Umpama. Tapi sekarang yang kayak gitu kan kibrit ahmar gitu ya. Jadi kalau ulama-ulama dulu mengistilahkan orang paling asing itu namanya kibrit ahmar. Apa kibrit ahmar? Korek ini. Kibrit. Ya, korek merah. Itu istilah untuk yang orang yang sangat asing sekali. Tidak kamu temukan yang seperti ini. Kan repot sekarang. Jadi asywaiyah itu ya seperti itu. Jadi cukup setahun lah, tidak usah lama-lama. Setahun kamu asywaiyah, qiraah asywaiyah. Belajar ini, dengerin rekaman siapa saja. Kalau kamu itu gimana? Kalau rekaman itu kan syaratnya tidak mutasil lah. Kalau alasan kamu bilang aja gak rajin gitu saja. Syaratnya tidak mutasil, cari alasan pokoknya. Syaratnya tidak mutasil apa? Emang kalau kamu hadir di majelis terus kamu gak paham terus mau mutasil syarat gitu maksudnya? Kan tidak. Artinya cari media yang kira-kira memudahkan untuk kamu belajar. Tapi jangan lupa kalian juga harus hadir di majelis supaya kamu dapat halnya masyayikh. Dapat hal. Apa? Ya karakter dari masyayikh itu kamu dapat. Oh, jadi gini loh di majelis ilmu itu. Jadi tidak mengurung diri saja, harus ngaji juga ketemu. Ya porsikan. Supaya punya keterikatan lah dengan masyayikh. Jadi itu. Jadi cukup kamu setahun saja. Jangan terlebih dahulu murattabah. Kalau kalian belum siap untuk ngaji yang murattab. Baru kalau kalian sudah kenal beberapa istilah terhadap kitab-kitab yang pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, maka itu cukup. Ya, baru setelah itu qiraah nizamiyah atau murattabah. Oh, sekarang tahun ketiga saya ingin menghatamkan fikih kayaknya. Mulai dari Fathul Qorib sampai Futuhat yang lainnya. Pokoknya gitu. Akhir
Tahun ketiga saya ingin menghatamkan ilmu kalam, mulai dari Aqidatul Awam sampai mawaqifnya Aduddin Al-Iji. Masya Allah sekali om kalau khatam Al-Qurannya ilmu kalam. Masya Allah sekali. Bikin yang mau nanti bikin Ma'had At-Tauhid. Tapi sekarang kan keburu mau bikin pesantren itu. Apalagi yang anaknya kiai. Diperhatikan, yang anaknya kiai itu, yang neng-neng ini, atau yang para gus gitu. Kalau di Madura lora itu, para lora itu. Kok kamu di sini kerjaannya keliling itu tajawul, itu minal matoi minal malabis. Selesai hidup kamu di sini, pulang kamu ke Indonesia, mending kamu ditunggu umat, gitu kan. Harusnya kamu itu rajin di sini. Kok malah pacaran? Wah kacau. Jadi ingat-ingat, ini tambihan hal. Ini sangat-sangat perlu karena kalian gitu. Karena apa? Yang anaknya kiai, entah kalian punya yayasan, punya pesantren, apalagi kok santrinya ribuan. Itu kalian harusnya apa? Harus sadar sejak kalian menginjakkan kaki ke tangga apa? Ya ke tangga ini, ke tangga pesawat. Jadi atau enggak ini? Gak jadi kayaknya. Pelan. Mending jadi bubun saja. Wiridan saja. Pikir. Biar jadi wali dulu, nanti kan ilmunya nanti bisa didapatkan semalam. Wali dari mana? Harus kencang kamu ngajinya. Jangan tajawul minal mata'im, min mata'im ila mata'im ukhra. Jadi gitu. Jadi setelah itu apa? Setelah itu kamu murad. Ya terserah mau menghatamkan apa gitu. Kadang mau menghatamkan kitab sesuai jurusan. Jadi baik, ahlan. Tapi ingat, gitu. Tidak semudah yang kita pikirkan, tapi insya Allah dimudahkan, gitu ya. Insya Allah dimudahkan. Kalau kamu mudah kok dapat surga, kok belajar memahami kok tidak mudah, itu gimana? Gitu. Wa sahalallahu thoriqan ilal jannah, apalagi ila al-fahm, pasti itu. Harus yakin aja. Masalah kamu jangan tidur. Ya. Yang membuat kamu tidak seperti itu, yang membuat kita tidak seperti itu kan karena kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tengah jalan. Ini kan katanya sahalallahu thoriqan kita, gitu. Mau digampangkan setiap doa kita sudah sowan sebelum ke Mesir, kita sowan ke kiai-kiai. Mudah paham, futuh. Tapi kemudian di sini kamu sering kecelakaan di sini belum sembuh, kecelakaan lagi. Ya udah, ya pulang jadi mumi, diperban semuanya. Dalam artian ya repot pulang. Makanya mengerikan gitu. Datang ke Mesir itu sebetulnya mudah karena nggak perlu hafalan apa itu, kamu kuliah di Azhar, tapi pulangnya yang berat. No, maka pesan dulu ada apa senior saya itu pesannya, dia mau pulang ke Indonesia, sudah mau alatul itu mau pulang boyong gitu. Jadi udhulu Misrah insyaallah amin, kan gitu. Masuk kamu ke Mesir, insyaallah aman sip. Itu sebelum kejadian Mabahis ya. Gitu ya, sebelum penangkapan yang terjadi. Ya ala kuliah, aman, ya, tenang di sini, kamu gak ada yang ngurus ya. Belajar di mana saja. Gitu. Tapi ingat, Nabi Musa mau keluar dari Mesir itu apa? Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar dari Mesir khaifan,
khawatirnya terokok sembunyi ada orang nggak ya gitu. Jadi akhirnya gitu. Jadi kita nggak berani, makanya pulang itu kadang ya pakai levis kayak gini gitu supaya nggak ketahuan kalau nggak belajar. Ini nggak berkasihan nih orang ini. Berkasihan kayak ini. Ini orang-orang just tip ini. Kan repot kamu mau pulang terus pakai Coca-Cola, pakai teki azhar itu. Allah, dari bandara kamu sudah pelaan. Di Arabnya. Sudah banyak umat kamu yang nanti. Itu lucu, ada kawan saya gitu. Iya, ada kawan saya, orang Kosgam. Dia itu karena di sini itu ngaji terus, kemana talaki ke sini, talaki. Sehingga mau pulang itu bingung. Dia ngajak kawannya untuk beli celana jeans sama sepatu bot yang gaul itu, yang keren itu. Katanya mau pakai kayak gitu supaya dia itu pulang nggak ada yang tahu. Udah pulang pakai celana jeans, sepatu bot gitu, pulang sampai di bandara gitu. Di Juanda. Ya Allah, ternyata sudah banyak mobil. Iya, karena dia juga punya pesantren. Banyak mobil nih. Tak kira ada yang lagi umroh atau apa. Ternyata menyambut kedatangannya. Dia yang menggunakan celana jeans dan sepatu boot. Sampai di mobil langsung dipakein gamis katanya sama ayahnya. Pulang langsung duduk di depan orang banyak-banyak disuruh ngomong. Belum istirahat. Itu kan mengerikan sekali gitu. Pulang mau khaifannya teropok tadi. Terbayang kamu siap-siap lah. Ya itu ya. Jadi kira-kira ya tadi yang saya katakan yang rajin lah di sini itu. Apapun yang kamu pelajari di sini, insya Allah itu yang akan dibutuhkan. Dan lagi, ini penting. Kalian saat belajar di sini, jangan terlebih dahulu melihat kepentingan masyarakat kepada kalian. Lihat kebutuhan kalian dulu. Sekarang kok banyak langsung baru nyampe Mesir, kemudian sudah mau buka majelis fatwa gitu. Apa saja dia? Apa? Kamu mau tanya apa? Tanya dong kepada ahlul haq. Insya Allah saya sudah buka majelis fatwa. Silakan yang mau ditanya. Indonesia. Insya Allah. Lihat kebutuhan kamu dulu apa. Kalau kamu di sini belum matang untuk baca kitabnya, matangkan baca kitab kamu. Sayang sekali itu, karena poin penting baca kitab itu poin penting. Kebanyakan kawan-kawan yang tidak paham itu kebanyakan karena baca kitabnya belum bagus, atau ya kan stepnya kan ya maharah fil qiraah baru maharah fi fahmi gitu, fi fahmi ma taqra itu dulu. Setelah itu kamu cari muradnya musannif. Nah, yang kalau kamu sudah sampai untuk mencari apa yang diinginkan musannif, berarti kamu harus keluar. Ya harus medi kamu sudah membawa ihtimal sekian ihtimal makna kira-kira apa yang diinginkan musannif. Sampai suatu saat saya itu pernah bertanya kepada Syekh Ustaz Maulana gitu, apa jenengan punya malakah? Maulana, kamu mau tahu malakah saya apa? Tanya beliau. Dan itu kita buktikan. Nanti kamu tanya sama Hamim ya. Gitu, betapa beliau itu kalau mensyarah kitab Masya Allah sekali. Gitu. Beliau mengatakan di mana? Gitu. Kenapa? Kamu mau tahu malakah saya di mana? Gitu. Setidaknya masing-masing punya malakah masing-masing. Kalau tidak di nahwu, berarti dia alim nahwunya. Syekh Fauzi nanti. Tuh, kalian tahu nanti. Yang ulama-ulama muda sekarang, Syekh Fauzi, Syekh Mustafa Abdul Nabi, gitu. Atau Syekh Usama, banyak. Cuma Syekh Usama tidak ngisi, kecuali dulu. Sekarang sudah jadi mustasyar, Ma'isil Jumhur, sudah jadi penasehat
presiden, jadi repot mau ngajar juga repot. Gitu. Masih banyak punya malaka masing-masing. Ada yang alim sekali di bidang akliyahnya, ada yang alim sekali di bidang nakliyahnya, ada alim sekali di bidang balawahnya. Pokoknya punya malakah masing-masing. Kemudian jurusan ditanya, saya kawan-kawan tanya, termasuk saya saat itu ada di, saya selesai ngaji, kalau tidak salah saat itu selesai ngaji Khaidah. Kemudian beliau menjawab, malakati ana, saya itu punya malakah fahimtu ma aradahul musannif fil kutub. Saya paham apa yang diinginkan musannif di dalam kitab. Ya Allah alam, gimana caranya? Nggak tahu. Apa itu dakwah ghairu mudallal, dakwah klaim yang dibutuhkan, butuh dalil, kita tahu gimana. Tapi melihat bagaimana beliau menjelaskan, kita nggak butuh dalil. Kita tidak ingin mungkin masyayikh itu punya cara metodenya masing-masing karena melihat siapa yang berada di depannya. Kalau syekh saya ini gitu, kalau Syekh Usam, beliau tidak mau tahu siapa yang di depannya dulu, tapi sekarang sudah menurunkan standarnya. Kalau dulu gak mau tahu kamu yang di depannya siapa, pokoknya dijelaskan sedetail mungkin, sehingga saat kita pertama kali datang itu langsung tremor. Dan isinya 2 jam itu tidak ada guraunya, isinya ngaji terus, kan panas otak kamu, jelas itu. Itu selama 2 jam, 3 jam isinya itu ilmu terus itu tidak ada guraunya. Nah, dan akhir-akhir ini kita itu merasa aneh karena kemudian beliau itu di tengah-tengah kok gurau. Ada apa ini? Kita merasa aneh. Ya, setelah itu ya, makanya kemudian sekarang ini sudah mulai menurunkan standarisasinya. Jadi kalau dulu jelaskan kitab itu sedetail itu gitu, sekarang sudah diambil materi-materi pentingnya. Lafaz-lafaznya tidak terlalu banyak ditahlil. Jadi seperti itu. Nah, suatu saat itu kita berharap gitu ya, kalian belajar, tapi belajarnya kencang. Kemarin itu beliau cerita, saya itu memulai belajar saya itu 1 jam tahan qiraah muwasalah atau qiraah muwasalah. Jadi tidak mutaqatta'ah. Jadi kamu belajar baca itu selama sejam, gak henti-hentinya. Kecuali kalau serap minum. Nah, sampai berikutnya sampai berakhir di 12 jam dan beliau gak tahu siang malam kecuali lewat adzan. Karena beliau itu dulu tinggal satu sakoh itu sendiri. Jendelanya cuma satu. Jadi samping tempat tidurnya itu kitab sampai nggak tahu kalau ini sedang siang atau malam, sampai nggak tahu karena baca 12 jam muwasalah. 12 jam baca muwasalah. Beliau itu menghatamkan Mukhtasar Ma'ani misalnya. Mukhtasar Ma'ani itu hatam 6 bulan dengan hasyiahnya. Hatam 6 bulan. Gitu. Makanya dulu ada kawan yang mau nikah, datanglah kepada beliau, Maulana astagfirullahaladzim, apa kamu izin? Insya Allah itu yang sampaikan, saya mau tunangan. La yushawis az-zawad yushawisul fikr. Sehingga kita itu ya agak ngeri gitu mau deket-deket beliau. Akhirnya kita enggak lah gitu. Kalau madhab ini, kalau masalah ini kita enggak bermadhab kepada beliau gitu. Itu sampai maksa-maksa sampai 3 hari enggak dijawab gitu terus. Yusawisul fikr gitu. Amruz zawad yusawisul fikr. Ya jangan tok gitu. Wah, pokoknya apa segala macam. Ya talak toh, wah pokoknya perkataan-perkataan yang ngeri-ngeri itu disampaikan semuanya. Tapi kawan saya nggak bisa karena sudah jatuh hati itu. Akhirnya ditanya siapa, yang mana tunangan kamu? Gitu. Dibawa tunangannya. Sejak kapan kamu kenal ilmu? Gitu.
tunangannya ditanya. Ya untungnya yang perempuan udah tingkat 3. Kalau masih DL kan kacau. Untungnya tunangannya itu tingkat 3. Semenjak ini Maulana, semenjak ini kayak begitu. Jadi terus kamu itu. Baik, ini seperti lil qiraah. Kami saat tetap qira video. Berapa jam kamu ngaji di saat sehari? Iya gitu. Terus gitulah ditanya. Baru dia setelah misa konwalizo itu, setelah perjanjian itu kemudian dia diperbolehkan. Ya sudah nggak apa-apa. Minimal 4 jam. Kamu yang berkeluarga minimal berapa? 4 jam yang berkeluarga. Muasalah. Mikir segala macam. Terus yang nggak berkeluarga, ya 24 jam. Harusnya. Nah, pokoknya apa? Tapi tidak harus. Nggak tiba-tiba kamu pulang dari sini kemudian kamu sendirian di kamar. Jangan ganggu ya, 24 jam saya. Ya nggak gitu juga. Gitu. Baik. Pokoknya ya tabda mimma tayassara, memulai dengan sesuatu yang mudah. Apa kira-kira saya bisanya cuma 5 menit sehari baca. Wis 5 menit. Terus selama berapa bulan kamu 5 menit? Sebulan. Ya. Bulan berikutnya 6 menit. Terus sisanya kamu ngapain? Jadi itu ya. Ini belum ada. Belum. Udah lapar. 6 menit. Baik. Wal akhir yang saya sampaikan tadi pokoknya terakhir. Ini kemarin saya mendapatkan pesan juga di beliau. Ini masalah pulang. Masalah ditelepon orang tua, masalah pulang apa segala macam. Kamu perhatikan. Talibul ilmi mafqudun wujuduhu kainun bainun. Talibul ilmi mafqudun. Orang cari ilmu itu dihilangkan. Jadi keluarganya sudah nggak tahu kamu siapa. Terusir kamu dari keluarganya. Nggak mau tahu. Mafqud, hilang. Hilang itu berarti ya hilang. Barang yang hilang. Kainun bainun. Kain itu maksudnya kamu ada gitu. Wujuduhu, keadaan. Keberadaannya kain dia itu ada, bain, tapi bain itu ya dia itu terpisah dari sekelilingnya. Kamu ada, cuman orang-orang di samping kamu nggak tahu siapa kamu, karena kamu nggak mau ngurusi hal-hal di sekitar. Kain, bain. Bain itu mufarikun itu. Ya itu pokoknya terpisah dari sekelilingnya, dari sekitarnya. Dia ada, kain, bain. Baru kamu setelah itu bisa wes nggak perlu viral. Loh, kok saya nggak viral padahal update statusnya ya salah. Nggak perlu itu. Suatu saat nggak viral. Nggak perlu lagi dulu, baca dulu semuanya. Karena kenapa? Karena urusan orang lain gitu akan menyibukkan kamu. Itu maka kalau kamu tidak tertuntut untuk organisasi, jangan. Pesan saya, mau belajar dulu yang rajin. Itu suatu saat kalau kamu sudah tahsil sudah ada, ya zaman tahsil kamu sudah dapat, kamu akan dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi kamu sekarang masa-masa tahsil, baca dulu yang banyak. Nggak paham, tanya sama senior yang kamu percaya untuk bisa memberikan pemahaman terhadap kamu, atau kepada syekh, atau dan seterusnya. Gitu. Ya. Itfi wujuda kayak sampai
sampai bawa hitam gitu. Nggak perlu lah kan ya. Nanti percuma kalau kamu nggak melaksanakan saya. Pokoknya ya kubur diri kamu dan nggak perlu keluar kemana-mana kecuali beli sipsi, beli indomie dan seterusnya. Pergi umroh jangan lama-lama. Umroh itu berapa jam sih? Jangan lama-lama. Kalau ke umroh juga jangan lupa bawa tab, ada video masyayikhnya, kamu ngaji di sana. Pokoknya gitu. Karakteristik kamu gitu. Kan ya? Kalau sebelumnya kalian itu apa? Kalau sebelumnya kalian itu hayawan natik, lu nanti kamu baca. Ini pesannya Kiai Plato. Iya serius. Iya, itu gitu. Al insanu insanan gitu. Insan itu akan tetap jadi al insan. Ya bunul insanu insanan. Manusia itu akan jadi manusia hina ya ta'alam, saat dia itu belajar. Kenapa? Ya karena dia punya sisi hayawan, punya sisi natik. Tapi kalau dia tidak belajar itu sulibat minhun natikiyah, dirampas, dihilangkan natikiyahnya. Ya hayawan fakot. Hayawan fakot. Sabdanya Plato di mana? Itu apa dinukil sama Ibnul Al-Fani di Irsyadul Qasid. Iya. Jadi seperti itu. Pokoknya belajar, pokoknya kemana-mana, pokoknya, ya kan. Dulu mahiyah kamu hayawan natik, kemudian ketambahan. Sekarang ketambahan thalibul ilm. Jadikan thalibul ilm itu mahiyah kamu. Ya, mahiyah syai' itu la yumkin antazul itu min syai', nggak mungkin mahiyah sesuatu itu lepas dari sesuatu. La yumkin ayyafa, harus tetap jadi mahiyahnya. Itu karena laulaha lama kana syai', kalau nggak ada mahiyahnya nggak mungkin. Kamu nggak ada hayawannya, nggak ada natijah, apa ada kamu? Nggak ada insan. Itu juga, kamu lagi tolib ilm, lagi ngaji, tapi kamu nggak pernah tolib, nggak pernah tolib. Itu sehari kok nggak ngaji, nggak ada. Mahiyah kamu hilang. Fala tadda'i annaka talibul ilm. Ya ngaku-ngaku karena kau talibul ilm, bahwasanya kamu itu talib ilm. Nggak ada. Kemanapun, itu saya begitu. Tapi berusaha untuk seperti itu. Jadi kan kemana-mana, tapi kecuali kamar mandi. Kalau kamar mandi nggak bawa kitab, kemana-mana itu. Diajak main kemana? Jadi diajak kemana-mana sama kawan-kawan. Mungkin ya cerita juga kepada kalian. Saya itu pernah kemana? Pernah ke Matruh. Yang pernah ke Matruh tahu? Ya, pernah ke Matruh. Jadi Matruh itu yang lain apa? Saya itu nyempatkan untuk bawa kitab. Saat itu saya bawa kitab apa? Kitab Matla, syarahnya Isawiji. Yang saya baca. Ya, habis itu apa? Habis itu main. Yang penting sehari ada ngajinya. Wajib. Kalau tidak, mahiyah kamu hilang. Soal hayawanan fakot hidupnya nabi apa nabi. Jadi saya rasa itu saja. Semoga kawan-kawan yang baru-baru ini semangatnya yang masih menggebu-gebu, yang masih emot api gitu. Emot api katanya, emot api. Ya, semoga bisa memanfaatkan waktu-waktunya di sini dengan baik. Semoga isi semoga 24 jam itu harus ada 28 jam dalam sehari. Itu saja.
Untuk yang apa, yang ngaji apa, Tufa, insya Allah kita akan tawakuf selama 3 bulan karena saya mau pulang. Gitu. Kamu bisa mendapatkan penjelasan Tufa saya melalui link. Enggak, maksud saya yang grade A gitu. Kalian langsung ke videonya Syekh Musa. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lanjut kajian Tufatul Ikhwannya sebagaimana biasa. Gitu. Meskipun lama tidak apa-apa karena saya tidak ingin menjelaskan tentang ilmu bayan faqat, tapi ingin menjelaskan Tufatul Ikhwannya. Kalau ilmu bayan faqat 3 kali pertemuan cukup. Majaz, kinayah, sudah cukup. Sudah saja. Tapi karena kita ingin ngaji kitabnya, insya Allah setelah saya kembali di sini doakan semoga bisa kembali. Ya, kita akan melanjutkan mengaji, gitu ya. Jadi itu saja kawan-kawan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al ummah wa al buhulikum. Kira-kira seperti itu. Jadi terlebih fadlan an min nasmi masyayikh, terutama yang dari keturunan masyayikh. Jangan lupa, jangan cengengesan kamu di sini, belajar yang rajin. Itu ya, saya rasa itu. Astagfirullah wa iyyakum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.